Rolling action. Halo sahabat pemasyarakatan. Sudah tahu belum tentang layanan rehabilitasi pemasyarakatan? Kenapa sih perlu ada layanan ini di dalam UPT Pemasyarakatan? Kali ini kami berdua dari Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi di Jenpas akan membahas tentang layanan rehabilitasi pemasyarakatan. Pengguna narkoba di dunia terus meningkat. Di tahun 2021, 1 dari 17 orang berusia 15-64 tahun di dunia telah menggunakan narkoba. Perkiraan penggunanya berjumlah 296 juta. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 sebanyak 240 juta. Di Indonesia, prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 2,6% dari 180 juta penduduk. Hal inilah yang menjadi penyebab situasi kelebihan penghuni di rutan lapas yang lebih dari 50% kasusnya merupakan pidana narkotika. Meski demikian, dalam aturan Nelson Mandela Rules tentang standar minimum perlakuan terhadap narapidana, penjara harus menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa rehabilitasi pemasyarakatan merupakan salah satu kegiatan dalam fungsi perawatan terhadap tahanan dan warga binaan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga telah menerbitkan standar rehabilitasi pemasyarakatan yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia. Nah, apa sih layanan rehabilitasi pemasyarakatan itu? Rehabilitasi pemasyarakatan adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan yang memiliki masalah penggunaan naksa di UPT Pemasyarakatan. Ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari layanan kesehatan dan pembinaan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi sebelumnya agar produktif dan berfungsi sosial di masyarakat. Layanan rehabilitasi pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan keberhasilan pembinaan, serta memenuhi hak rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan naksa. Lalu, siapa saja sih tahanan atau warga binaan yang bisa mengikuti rehabilitasi pemasyarakatan? Kriterianya adalah yang pertama, hasil screening menunjukkan risiko penyalahgunaan sedang atau berat. Dan yang kedua, tidak mengalami gangguan fisik atau mental yang berat. Sedangkan untuk pasca rehabilitasi adalah orang yang pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya di lapas atau rutan. Nah, berikut adalah alur layanan rehabilitasi pemasyarakatan. Dimulai dari screening, asesmen awal, rehabilitasi, asesmen akhir, hingga pasca rehabilitasi. Yang pertama adalah screening. Screening bertujuan untuk mengetahui resiko penyalahgunaan SAT dengan menggunakan instrumen ASIS yang terdiri dari 8 pertanyaan. Yang kedua adalah asesmen awal. Asesmen awal bertujuan untuk menilai derajat keparahan adiksi dengan menggunakan instrumen ASI full version untuk menilai derajat adiksi dan membuat rencana terapi. Selain itu juga menilai kualitas hidup saat awal menjalani rehabilitasi menggunakan instrumen WHO QOL. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Di dalam tahap rehabilitasi dilakukan intervensi medis berupa penanganan kondisi putus SAT dan terapi penyakit penyerta. Intervensi psikososial berupa konseling adiksi dan pendekatan kelompok, serta intervensi krisis dan pencegahan kekambuhan. Yang keempat adalah asesmen akhir untuk menilai perubahan derajat adiksi dan kualitas hidup setelah menjalani rehabilitasi.
Dan yang terakhir adalah layanan pasca rehabilitasi yang bertujuan untuk mempertahankan kepulihan mantan peserta rehabilitasi. Siapa saja sih petugas yang menyelenggarakan layanan ini? Ada program manajer, dokter dan perawat, konselor adiksi, asisten konselor adiksi, petugas administrasi dan keuangan, serta psikiater, psikolog klinis, apoteker, dan pekerja sosial. Keberhasilan layanan rehabilitasi pemasyarakatan dapat diukur dengan melihat peningkatan indeks kualitas hidup peserta rehabilitasi dan indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi. Nah, sahabat pemasyarakatan, dari apa yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa layanan rehabilitasi pemasyarakatan merupakan salah satu kegiatan dari fungsi perawatan sebagai pemenuhan hak tahanan dan warga binaan dan dilaksanakan sesuai standar nasional Indonesia. Untuk mengetahui aturan tersebut lebih rinci, sahabat pemasyarakatan bisa akses di www.dijenpas.go.id ya.